everyone, I'm Ina Rosalia. I will invite you to learn about active and passive voice, and we will discuss what is a sentence, what is active and passive voice, and how to change active to passive. Okay, let's start our discussion and happy watching. What is a sentence? A sentence is collections of words consisting of a subject, predicate, and has a meaning. Jadi, kalimat itu adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki makna. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Mengapa ini penting? Karena kalimat sangat berpengaruh ketika kita membuat passive and active voice. For example, first, I eat. Kenapa ini disebut kalimat? Karena telah memenuhi unsur kalimat, yaitu I sebagai subjek dan it ini sebagai predikat. Dan I eat ini juga memiliki makna. Second is going to eat. Yap, ini bukan sentence tapi hanya sebuah frase. Contoh ini memang terlihat panjang, tetapi ini bukan kalimat karena tidak memenuhi unsur kalimat. Kemudian kalimat ini tidak memiliki subjek, hanya memiliki predikat saja. Dan ini tidak memiliki makna, yaitu apa yang dia makan dan siapa yang makan. Jadi tidak jelas maknanya. Third itu he. Yap, he itu dia bukan kalimat, tetapi he itu adalah word atau kata. Dan ini dia hanya sebagai subjek, jadi tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat? Oke, jika kalian sudah tahu, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu what are active and passive voice? Active voice is a sentence whose subject does take action or something. Jadi, active voice itu adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu ditandai dengan imbuhan kata kerja me. Misalnya, membaca atau menulis. Kemudian, passive voice is a sentence in which the subject does not take action or something. Jadi, passive voice ini adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan aksi, melainkan dia yang menerima aksi. Atau dalam bahasa Indonesia itu ditandai dengan imbuhan kata kerja di, seperti dibaca atau ditulis. Nah, untuk mengetahui kalimat aktif dan kalimat pasif, kita harus tahu rumus dari passive and active voice terlebih dahulu. Dalam kalimat pasif, itu menggunakan ciri-ciri kata by, kemudian kata kerja yang digunakan dalam passive voice itu pasti selalu menggunakan verb 3. Mari perhatikan rumus-rumus berikut ini. Pada tensi simple, itu dia selalu menggunakan verb 1, kecuali pada past tense itu menggunakan verb 2. Nah, untuk menjadi kalimat pasifnya itu menjadi to be plus verb 3. Nah, to be di sini itu tergantung pada konteks tensisnya. Jika present itu menggunakan am is are plus verb 3, dan jika itu simple past dia menggunakan was or were plus verb 3. Kemudian continuous untuk aktifnya to be plus verb ing, dan pasifnya itu menjadi to be plus being plus verb 3. Nah, karena continuous itu selalu ditandai dengan verb ing, maka dalam kalimat pasif diubah menjadi being agar tetap menjadi ciri dari continuous.
Kemudian dalam perfect, rumus aktifnya 3H plus verb 3 dan pasifnya itu 3H plus been plus verb 3. Apa itu 3H? 3H itu ketika dia present itu menjadi has or have, ketika dia past itu had. Nah, karena dalam rumus perfect ini sudah verb 3, maka dalam pasif itu menjadi 3H plus been plus verb 3. Kemudian pada perfect continuous ini rumus aktifnya 3H plus been plus verb ing. Ketika menjadi pasif itu menjadi 3H plus been plus being plus verb 3. Nah, rumus perfect continuous ini sama halnya seperti pada continuous yang ditandai dengan adanya verb ing. Maka verb ingnya ini kita rubah menjadi being. Nah, keempat rumus ini adalah kunci dari perubahan kalimat aktif menjadi pasif. Dan untuk mengetahui perubahan rumus tensi selanjutnya, kalian akan lebih mudah jika mengingat keempat rumus ini. Dan untuk penggunaan to be pada simple future yang rumusnya menggunakan will dan tidak menggunakan to be, maka berubah menjadi be. Sama halnya seperti past future yang menggunakan would dan tidak ada to be, maka menjadi be. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Tentunya kalian harus ingat pada keempat rumus yang tadi. Contoh yang pertama yaitu James writes a note. Ini adalah bentuk dari simple present. Jika dirubah ke dalam kalimat pasif, maka verb 1-nya berubah menjadi verb 3 dan objeknya yaitu a note menjadi subjek. Jadi note ini kita pindahkan ke depan dan subjeknya yaitu James pindah ke belakang. Dan perlu diingat kembali bahwa ciri dari kalimat pasif itu dengan menambahkan kata by. Maka kalimatnya menjadi a note is written by James. Contoh yang kedua yaitu James was writing a note. Ini adalah bentuk dari continuous. Maka jika diubah ke dalam kalimat pasif itu menggunakan rumus dari continuous pasif, yaitu subject plus to be plus being plus verb 3. Maka kalimatnya menjadi a note was being written by James. Contoh yang ketiga yaitu James would have been writing a note. Berarti ini adalah bentuk dari perfect continuous. Jika dirubah ke dalam pasif itu menggunakan rumus 3H plus been plus being plus verb 3. Maka menjadi a note would have been being written by James. Jika kalian sudah memahami penjelasan sebelumnya, coba kalian ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif dan tebak tenses apa yang digunakan. Yap, jawabannya yaitu the noodle was being cooked by me. Dan tenses yang digunakan yaitu past continuous tense. Kemudian soal berikutnya yaitu the broken TV will be returned to the shop by her. Ubahlah kalimat pasif ini menjadi kalimat aktif dan jawab tenses apa yang digunakan. Yap, jawabannya adalah she will return the broken TV to the shop. Nah, pronoun her di sini diubah menjadi she ketika menjadi kalimat aktif. Dan tenses yang digunakan yaitu simple future tense. Okay, that's the explanation about active and passive voice, and I hope this video can help and increase your understanding about active and passive voice. And thank you for watching. Bye bye.